Jadi tamu kehormatan. Supporter Palestina tiba di Indonesia, disambut ribuan Ultras Garuda. Jelang laga krusial antara Timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, atmosfer sepak bola nasional mulai memanas. Namun bukan hanya soal taktik dan strategi di atas lapangan yang menyita perhatian publik, melainkan juga adanya momen persaudaraan luar biasa yang terjadi di luar stadion. Hari ini, suasana di Bandara Internasional Soekarno-Hatta berubah menjadi lautan merah putih dan hijau hitam putih merah. Ribuan supporter Timnas Indonesia dari berbagai elemen, terutama yang tergabung dalam kelompok Ultras Garuda, berbondong-bondong hadir untuk menyambut kedatangan tamu istimewa, supporter Palestina yang datang langsung dari Timur Tengah. Kehadiran mereka ke Indonesia bukan tanpa alasan. Beredar sejak pekan lalu, rumor bahwa puluhan supporter Palestina akan terbang ke tanah air guna memberikan dukungan langsung kepada Timnas Indonesia saat menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Mereka datang sebagai bentuk solidaritas dan balasan atas dukungan luar biasa rakyat Indonesia kepada Palestina selama ini, baik di panggung sepak bola maupun isu kemanusiaan. Sambutan hangat dari Ultras Garuda dan supporter lainnya membuat kedatangan rombongan Palestina menjadi momen yang emosional. Lagu-lagu nasionalisme Indonesia dan Palestina berkumandang bersahutan. Bendera kedua negara dikibarkan berdampingan. Beberapa pendukung bahkan tampak menitikan air mata haru ketika menyanyikan lagu "Untukmu Palestina" bersama-sama. Salah satu perwakilan supporter Palestina, Ahmed Al-Majid, menyatakan rasa terima kasih mendalam atas dukungan Indonesia selama ini. Kami datang bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai saudara. Indonesia adalah rumah kedua bagi kami. Dukungan kalian kepada rakyat dan tim nasional Palestina selalu kami ingat. Kini saatnya kami hadir untuk mendukung kalian, ungkap Ahmed dalam sambutan singkatnya. Sementara euforia penyambutan berlangsung di Jakarta, Timnas Indonesia sendiri saat ini masih berada di Bali untuk menjalani pemusatan latihan. Pelatih kepala Patrick Kluivert tampaknya memilih Pulau Dewata sebagai lokasi persiapan guna memberikan suasana tenang dan fokus penuh kepada para pemainnya. Latihan difokuskan pada penguatan fisik serta pemantapan strategi menjelang laga hidup mati melawan Cina. Dengan posisi saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara di bawah Jepang dan Australia, kemenangan atas Cina menjadi sangat krusial. Jika Timnas mampu mengamankan 3 poin, peluang untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi akan terbuka lebar. Cina adalah lawan tangguh, tapi kami sudah mempelajari permainan mereka dengan detail. Fokus kami adalah bagaimana menciptakan momentum sejak awal pertandingan, ujar Kluivert dalam sesi wawancara usai latihan. Indonesia masih menyisakan 2 laga berat, menghadapi Cina di kandang sendiri, 5 Juni, dan kemudian bertandang ke Jepang, 10 Juni. Dengan mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan, Garuda harus bisa menambah minimal 4 poin lagi untuk menjaga asa lolos. Jepang, 12 poin, dan Australia, 9 poin, masih menjadi unggulan utama. Namun kemenangan atas Cina bisa menjadi kunci kejutan Timnas Indonesia. Kehadiran supporter Palestina pun dinilai bisa menjadi tambahan semangat luar biasa bagi skuad Garuda. Sejumlah pemain menyatakan bahwa mereka sangat tersentuh dan termotivasi dengan dukungan yang tak hanya datang dari publik lokal, namun juga dari saudara-saudara mereka di Timur Tengah. Panitia pelaksana pertandingan memperkirakan GBK akan terisi penuh pada laga 5 Juni nanti. Selain karena tingginya antusiasme publik terhadap pertandingan penentuan ini, adanya kedatangan supporter Palestina juga menjadi daya tarik tersendiri. Pihak PSSI dan keamanan telah menyiapkan pengamanan ekstra untuk memastikan laga berjalan aman dan kondusif. Ini bukan sekadar pertandingan, ini perayaan persaudaraan. Sepak bola telah menyatukan dua bangsa yang selama ini saling mendukung dalam berbagai hal, ungkap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Momen langka ini diharapkan tak hanya menjadi penyemangat bagi Timnas, tetapi juga mempererat hubungan antar bangsa yang sudah terjalin sejak lama. Stadion GBK pada 5 Juni 2025 diprediksi akan menjadi saksi tak hanya perjuangan untuk lolos ke Piala Dunia, tetapi juga sejarah solidaritas yang tak akan terlupakan. Jelang laga krusial antara Timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, atmosfer sepak bola nasional mulai memanas. Namun bukan hanya soal taktik dan strategi di atas lapangan yang menyita perhatian publik, melainkan juga adanya momen persaudaraan luar biasa yang terjadi di luar stadion. Hari ini, suasana di Bandara Internasional Soekarno-Hatta berubah menjadi lautan merah putih dan hijau hitam putih merah. Ribuan supporter Timnas Indonesia dari berbagai elemen, terutama yang tergabung dalam kelompok Ultras Garuda,
berbondong-bondong hadir untuk menyambut kedatangan tamu istimewa, supporter Palestina yang datang langsung dari Timur Tengah. Kehadiran mereka ke Indonesia bukan tanpa alasan. Beredar sejak pekan lalu, rumor bahwa puluhan supporter Palestina akan terbang ke tanah air guna memberikan dukungan langsung kepada timnas Indonesia saat menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Mereka datang sebagai bentuk solidaritas dan balasan atas dukungan luar biasa rakyat Indonesia kepada Palestina selama ini, baik di panggung sepak bola maupun isu kemanusiaan. Sambutan hangat dari Ultras Garuda dan supporter lainnya membuat kedatangan rombongan Palestina menjadi momen yang emosional. Lagu-lagu nasionalisme Indonesia dan Palestina berkumandang bersahutan. Bendera kedua negara dikibarkan berdampingan. Beberapa pendukung bahkan tampak menitikan air mata haru ketika menyanyikan lagu "Untukmu Palestina" bersama-sama. Salah satu perwakilan supporter Palestina, Ahmed Al-Majid, menyatakan rasa terima kasih mendalam atas dukungan Indonesia selama ini. Kami datang bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai saudara. Indonesia adalah rumah kedua bagi kami. Dukungan kalian kepada rakyat dan tim nasional Palestina selalu kami ingat. Kini saatnya kami hadir untuk mendukung kalian, ungkap Ahmed dalam sambutan singkatnya. Sementara euforia penyambutan berlangsung di Jakarta, timnas Indonesia sendiri saat ini masih berada di Bali untuk menjalani pemusatan latihan. Pelatih kepala Patrick Kluivert tampaknya memilih Pulau Dewata sebagai lokasi persiapan guna memberikan suasana tenang dan fokus penuh kepada para pemainnya. Latihan difokuskan pada penguatan fisik serta pemantapan strategi menjelang laga hidup mati melawan Cina. Dengan posisi saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara di bawah Jepang dan Australia, kemenangan atas Cina menjadi sangat krusial. Jika timnas mampu mengamankan 3 poin, peluang untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi akan terbuka lebar. Cina adalah lawan tangguh, tapi kami sudah mempelajari permainan mereka dengan detail. Fokus kami adalah bagaimana menciptakan momentum sejak awal pertandingan, ujar Kluivert dalam sesi wawancara usai latihan. Indonesia masih menyisakan 2 laga berat, menghadapi Cina di kandang sendiri, 5 Juni, dan kemudian bertandang ke Jepang, 10 Juni. Dengan mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan, Garuda harus bisa menambah minimal 4 poin lagi untuk menjaga asa lolos. Jepang, 12 poin, dan Australia, 9 poin, masih menjadi unggulan utama. Namun kemenangan atas Cina bisa menjadi kunci kejutan timnas Indonesia. Kehadiran supporter Palestina pun dinilai bisa menjadi tambahan semangat luar biasa bagi skuad Garuda. Sejumlah pemain menyatakan bahwa mereka sangat tersentuh dan termotivasi dengan dukungan yang tak hanya datang dari publik lokal, namun juga dari saudara-saudara mereka di Timur Tengah. Panitia pelaksana pertandingan memperkirakan GBK akan terisi penuh pada laga 5 Juni nanti. Selain karena tingginya antusiasme publik terhadap pertandingan penentuan ini, adanya kedatangan supporter Palestina juga menjadi daya tarik tersendiri. Pihak PSSI dan keamanan telah menyiapkan pengamanan ekstra untuk memastikan laga berjalan aman dan kondusif. Ini bukan sekadar pertandingan, ini perayaan persaudaraan. Sepak bola telah menyatukan dua bangsa yang selama ini saling mendukung dalam berbagai hal, ungkap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Momen langka ini diharapkan tak hanya menjadi penyemangat bagi timnas, tetapi juga mempererat hubungan antar bangsa yang sudah terjalin sejak lama. Stadion GBK pada 5 Juni 2025 diprediksi akan menjadi saksi tak hanya perjuangan untuk lolos ke Piala Dunia, tetapi juga sejarah solidaritas yang tak akan terlupakan.